Yang keempat ini memang kurang ajar. Benyamin Netanyahu memprovokasi rakyat Iran buat berontak melawan Khamenei, saudara ya. Nah, itu pilihannya ada pada rakyat Iran. Tetapi kalau saya lihat memang rakyat Iran ini memang ya memang niat mau menggantikan rezim Islam, ya. Informasi berikutnya kemarin kita sudah sampaikan waktu kemarin tentang orang-orang Islam di Jerman yang minta syariah Islam lalu diusir, saudara ya, sama orang Jerman. Dan mulai tanggal 9 Desember diberlakukan, semua ditutup di Belanda ini ya, menutup semua perbatasan Belanda yang terhubung dengan yang Belgia, Benelux ya, Belgia, Luxembourg, Jerman ya, semua perbatasan ditutup semua, saudara. Itulah yang kita lakukan. Tadi saya baru ngomong dengan salah satu koordinator lapangan kita yang untuk orang homeless ya, saudara ya, koordinator yang orang-orang homelessnya ya, namanya Peter. Dia bekas tentara ya, saudara ya. Jadi kita dapat informasi-informasi yang berharga, bagaimana kita bisa mengumpulkan mereka. Kan mereka ini orang bahaya ya, yang ilegal dan bahaya, mereka kriminal. Saya jelas Pak, kalau saya lihat di YouTube-nya ya, kedengaran nggak? Suaranya di YouTube saya bagaimana? Nggak ada. Oke. Ya udah, iya ada ketemu ya. Oke, shalom semuanya seluruh dunia ya. Jadi kita ulangi pembicaraan kita tadi ya. Dan saya matikannya di sini. Saya bikin dan kita tadi ya. Saya matikan ini ya. Oke. Kedengaran semua ya? You go? No, I'm Okay. still okay. I Yeah. go on my bike. And Okay, yeah. No problem. Just going now 5 o'clock. Okay, yeah, we go at 5 o'clock. Okay, then I see you there. Yeah. And then you can see it. Yeah, I will submit my eyes. Yeah. Ya, oke. Jadi kita ada bicara tadi ya. Ya, Totstrax. Ya, Totstrax. Ya. Jadi saudara, ada yang di pesannya Benyamin Netanyahu ya. Benyamin Netanyahu itu pesannya begini. Satu, ya, bahwa Iran sudah keluarkan 2,3 biliun dolar Amerika atau 2,3 miliar dolar Amerika. Berapa tuh berarti? Sekitar 20 triliun ya, hampir 4 triliun itu ya, hampir 4 triliun saudara ya, kira-kira 40 triliun kurang lebih berarti ya. Bayangin, uang segitu banyak. Yang kedua, seharusnya uang itu dikeluarkan untuk demi satu obsesi, yaitu menghancurkan Israel, saudara. Demi menghancurkan Israel, ya. Kemudian, ya, dikatakan tadi mereka mengeluarkan uang sekian untuk sebuah perang yang tidak mungkin dimenangkan oleh Iran, saudara. Dengan 2,3 miliar dolar, mereka ya sedang memerangi Israel untuk sebuah perang yang tidak mungkin dimenangkan oleh Iran. Dan kalau Israel satu tindakan dari Israel saja akan meluluh lantakkan dan membuat rakyat Iran itu menderita. Gara-gara siapa? Gara-gara pemimpinnya, si Khamenei. Yang ketiga, uang itu seharusnya bisa digunakan, uang itu kan dari hasil pajaknya rakyat Iran. Pajak itu seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Iran. Mereka akan punya makanan, mereka punya air yang bersih. Sekarang Iran krisis air. Ya, mereka krisis air sekarang ya. Sebentar, kita cek dulu ya. Suara bagus ya semua ya, aman ya. Ini Ompung Toba sudah jadi host belum Ompung? Ompung jadi co-host ya.
Jadi uang yang sekian banyak itu seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi malah digunakan untuk perang. Ya, itulah masalahnya. Itulah problemnya. Ya. Yang keempat, saudara ya. Yang keempat ini memang kurang ajar. Benjamin Netanyahu memprovokasi rakyat Iran buat memberontak melawan Khamenei, saudara ya. Nah, itu pilihannya ada pada rakyat Iran. Tetapi kalau saya lihat memang rakyat Iran ini memang ya memang niat mau menggantikan rezim Islam, ya. Informasi berikutnya kemarin kita sudah sampaikan waktu kemarin tentang orang-orang Islam di Jerman yang minta syariah Islam lalu diusir, saudara ya, sama orang Jerman. Dan mulai tanggal 9 Desember diberlakukan, semua ditutup di Belanda ini ya, menutup semua perbatasan Belanda yang terhubung dengan yang Belgia, Benelux ya, Belgia, Luxembourg, Jerman ya, semua perbatasan ditutup semua, saudara. Periksa paspor. Ya, jadi hati-hati, Anda yang ilegal, hati-hati. Ya, hati-hati. Serem ya. Yang ketiga informasinya, saudara, hari ini, bahwa Qatar mengusir Hamas dari Qatar. Tambah seru, bukan tambah seru, tambah lucu ini permainannya nih. Qatar mengusir Hamas dari Qatar, yang nggak boleh. Dan informasi yang terakhir, saudara ya, informasi yang terakhir yang tak kalah lucunya lagi. Ya akhirnya Amerika, ya intinya dari Bunda Korla sudah dideportasi. Korla siapa, ya, cor-coran lama, cor-coran lama ya. Informasi yang terakhir, bahwa sekarang ya, lihat, semua nubuatan Nabi 26 terjadi ya. 2025 ini, seluruh dunia tiarap, kecuali Islam seluruh dunia. Ya, dan dunia menjadi damai, kecuali Indonesia malah ruwet. Tetapi untung Anda pilih Prabowo. Ya, dan sekarang sudah diisukan ya, bahwa keluarga Prabowo itu yang Islam cuma Prabowo saja. Saya takut ketik-ketik, saudara ya. Ini luar biasa sekali ya, saudara ya. Sekarang Anda boleh bicara ya dengan informasi-informasi ini. Ya, saya pikir Anda cukup jelas ya, cukup bijak. Terima kasih Nancy Berjaya, Raja Samcan. Terima kasih. Saudara, itu yang kita lakukan. Tadi saya baru ngomong dengan salah satu koordinator lapang kita yang untuk orang homeless ya, saudara ya. Koordinator yang orang-orang homelessnya, ya, namanya Peter. Dia bekas tentara ya, saudara ya. Jadi kita dapat informasi-informasi yang berharga, bagaimana kita bisa mengumpulkan mereka. Kan mereka ini orang bahaya ya, yang ilegal dan bahaya, mereka kriminal. Karena bagaimana cara mengumpulkan mereka. Nah, di sini ya dia juga kita cerita tentang Islam ya, bagaimana bahayanya, violence-nya mereka, bagaimana brutalnya mereka di jalan. Ya, orang-orang homeless ini juga mereka punya nasionalisme ya, saudara ya, dan banyak yang Kristen. Ya, tetapi mereka tinggalkan Tuhan. Nah, jadi kita mau jangkau lagi mereka, kita mau berdoa buat mereka, dukung ya. Anis, sebentar lagi kita mau kasih makan lagi mereka, kasih makan 100 orang hari ini ya, saudara ya. Oke, kita langsung mulai dulu dengan si Ompong Batak dulu. Silakan Ompong, kasih ulasan dulu yang bagus Ompong. Mana si Ompong nih? Tes suara Pak Paul. Perdu di sini. Saya nggak tahu. Tolong dicek teman-teman.